bulan Ramadan itu bulan yang tidak ada apa-apanya awalnya. Di bulan-bulan biasa, tapi dengan turunnya Al-Quran, maka Ramadan itu jadi Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sehingga di bulan Ramadan itu dibagi 3 sesi. 10 pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah rahmat Allah. Alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan awal, berarti kita sudah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dari tanggal 11 sampai tanggal 20 itu adalah bulan Maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mendapat rahmat, kita akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dari tanggal 21 sampai tanggal 30 itu itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Jadi kita akan mendapat rahmat Allah, maghfirah Allah, dan itqun minan nar. Sehingga man shoma Ramadan, siapa orang yang puasa di Ramadan, di mana beriman waktu sabar dan dengan Allah, ghufira dzunubuh, maka dihampura semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga man mata pada Ramadan maka syahidan, siapa orang yang meninggal setelah melaksanakan ibadah Ramadan, maka dia mati syahid, dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan adanya Ramadan, dengan Al-Quran diturun dari Ramadan, sehingga Ramadan itu termasuk bulan yang khusus untuk akhirat. 11 bulan untuk dunia, 1 bulan Ramadan untuk akhirat. Alhamdulillah. Kota Mekah, kota yang tandus, ini askan tubiwadin dari hidain, kota tandus yang tidak ada apa-apanya, tapi dengan turunnya Al-Quran Al-Karim dan ada Baitullah, sehingga kota Mekah itu sekarang jadi terang umat Islam. Walaupun nunggu sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun orang pengen pergi haji, ditunggu. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan ada Baitullah, sehingga orang menambahkan umat Islam kalau belum pergi ke Mekah, maka umat Islam itu belum dianggap sempurna karena belum melaksanakan rukun Islam yang ke-5. Maka santri-santri alhamdulillah semua sudah punya tabungan haji. Mudah-mudahan semua santri-santri berangkat haji. Ibadah haji, ditakdirkan bisa melaksanakan umrah, insya Allah akan melihat Ka'bah. Kota Madinah termasuk kota yang Yasrib, awalnya kota yang sepi, kota yang tidak ada apa-apanya. Tapi dengan hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah, sehingga Madinah menjadi kota Haramain. Maka Madinah itu Haramain, kota haram, tanah haram. Kalau Mekah haram karena ada Baitullah. Madinah disebut tanah haram karena ada makam Rasulullah SAW. Sehingga orang yang melaksanakan ibadah haji tanpa melaksanakan jarak ke makam Rasul, maka dia itu orang yang berdegong. Man hajja walam yarjuni faqad jabani, siapa orang yang melaksanakan ibadah haji tidak jarak ke kami, maka dia itu orang yang berdegong, orang yang sombong. Maka mudah-mudahan santiannya bisa jarak ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man zara qabri ba'da wafati, siapa orang yang ziarah ke makamku setelah wafat, maka nama zara fi hayati, akan jarah dia masih hidup dengan Rasul. Wa man jarani wajib syafaati, siapa orang yang jarah maka wajib mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi. Termasuk manusia. Manusia itu kalau tidak ada syarat agama di badannya, itu manusia hina. Ulqal insana min anda bikin manusia itu dari air yang hina. Tapi dengan adanya agama, dengan adanya Al-Quran di hatinya, dengan adanya sholawat, maka insya Allah manusia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh beruntung santri-santri Anihaya yang setiap saat lisannya bahasa membaca Al-Quran, lisannya bahasa membaca sholawat, maka itulah yang akan mengangkat derajat.
Manusia tanpa ada syariat di dalamnya, tidak melaksanakan sholat, tidak beribadah, tidak puasa, maka itu adalah orang-orang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh beruntung antum ada pesantren. Walaupun usia antum hanya 11 tahun, 12 tahun tak bisa puasa, maka tidak Rahman hanya 7 tahun anak itu bisa puasa. Kenapa? Karena ada hidayah dan taufik dan ada kekuatan iman, bukan karena umur, bukan karena kurus atau gemuk, tapi karena iman walaupun kecil kuat untuk melaksanakan agama. Tapi di luar sana, di luar pesantren, orang-orang yang sudah tua dia tidak kuat melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena imannya lemah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita diberi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi tenaga untuk melaksanakan ibadah dan untuk menyempurnakan ibadah bulan Ramadan. Perbanyak tadarus, harus punya program. Antum sebelum pulang antum sudah tamat Al-Quran. Antum harus punya target sebelum pulang antum sudah menghatamkan Al-Quran di pesantren, dan selama di rumah nanti tamat 1 khataman, berarti bulan Ramadan antum bisa menghatamkan 2 kali khataman. Sungguh luar biasa. Alhamdulillah. Mari kita buka doa Ramadan. Bukunya kita baca, nanti dibaca di awal. Sekarang malam pertama, setiap malam Jumat dibaca, karena siapa orang yang membaca doa Ramadan, dia itu akan dimasukkan surga min ghairi hisab, akan masuk surga tanpa ada pertanyaan. Dengan membaca doa Ramadan di bulan Ramadan minimal, bahkan itu keterangan saking keduanya orang, minimal 1 Ramadan itu 1 kali, bahkan minimal seumur hidup sekali. Coba, maka dia aniaya sungguh beruntung. Santri yang menolongnya itu sungguh beruntung karena banyak amalan-amalan. Bukan hanya ilmu yang diberikan, tapi amalan-amalan. Karena ilmu dengan amalan bagaikan kendaraan, ada ban luar, ada ban jerok. Ban jerok itu adalah amalan-amalan. Di amalan adik-adik itu amalannya lengkap. Maulid ada, burdah ada, asma badar ada, ya latif ada, ya wakil ada, hasbunallah ada, bismillah, lengkap. Maka santri aniaya kalau mengikuti aturan-aturan, insya Allah menjadi orang yang sukses, bahagia, kaya raya, menjadi pemimpin di masyarakat. Mari baca doa Ramadan bareng-bareng. Hitung bareng-bareng bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni bi asma'il husna ya Allah fa'lam anna la ilaha illallah ya Rahman ar-Rahman wa al-Quran ya Wali wa Nawr wa Rahul Rahim ya Malik Malik Yawmiddin ya Qudus wa Malik Qudus salam ya Muta'al wa ta'ala Allahumma ya salam Allah ya Rabbana alaihi salam ya mu'min muhammin aziz jabbar taqdir ya aziz wa kana Allah azizan hakima ya ghani wa tabarak Allah ahsanul khaliqin ya musawwir wa qadir wa bil arham ya awwal wal awwal wal akhir wal zahir wal batin ya shakur inna rabbaka ghafurun shakur ya ghafur wallahu ghafurur rahim ya wadud wa ghafurur wadud ya ghani wa ghani wal batin ya qadim qadim bil la ilaha illa hu ya hayyu ya Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ya hakim inna Allah basirun bil ibad ya alim inna Allah alimun bil halim ya alim wa al-alimul alim ya hakim wa kana Allah azizan hakiman ya karim inna Allah laghafurun karim ya qadir wa qadir wa la ibada alaikum ya munqadir inna malikum karim ya ba'id inna Allah yab'athu man bil qubur ya razzaq Allah wa rizqin ya warid Allah wa
يا قوي إن الله قوي عزيز يا كريم إن الله على كل شيء قدير يا مبدو يا معيد إنه ولي الوعيد يا تواب إنه كان توابا يا وهاب إنه يوم الوهاب يا جليل بالجلال والإكرام يا جميل فخر صبرا جميلا يا ولي وكفى بالله وليا وفخر وقد كافي وكفى الله المؤمنين بك يا ولي وهو الولي الحميد يا رب رب العالمين يا ولي والله ولي وانتم الضراء يا شاكر ان الله شاكر عليم يا خلاق وهو الخلاق العليم يا محسن الله يرد المحسنين يا قادر والله على كل شيء قدير يا مقيم والله ذو الفضل العليم يا منعم النعمة عليكم يا هدي صراط المستقيم يا معز وتعز من تشاء يا مذل وتعز من تشاء يا ربي ومن درجات ذو العرش يا شفيع من ذا الذي يشفع عنده لا بإذنه يا كبير إنه كان عليا كبيرا يا مقبول الله الحق يا بر إنه هو البر الرحيم يا ود والشمس والأرض يا غفار إنه كان غفارا يا غفور إنه هو الغفور يا حميد وتنزيل حميد حميد يا منان وسلام عليكم يا باقي والقول وربك يا عليك والله أحد يا صمد والله صمد يا متين يا عليم الله يهدي من يشاء يا كريم قد السماوات والأرض يا عليم وهو كل شيء عليم يا عليم وعلم الشهادة يا فتاح ربنا قبلنا وقمنا في الحق وخير الفاتحين يا مبين إنا فتحنا فتحا مبينا يا منيك الله بأن تعملون خير يا كبير الله في الحق يا حسيب وبارك الله على كل شيء خير ونصير محمد المنصير يا واسع وبارك الله عليما يا قادر وقادر فقد قادر يا كبير وكبير متعال يا من ليس له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا